Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Salam sehat semuanya. Saya di sini Ari, saya tinggal di Tangerang Selatan ya, saya di BSD. Di sini saya ditemani dengan Pak Sudarmono. Ya, beliau Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ada Bu Anggi ya, Bu Anggi Sriwardani dari Cipete. Selamat siang semua Bapak Ibu sekalian. Siang ini kita bisa jumpa di sini. Dari Cinere, Bu Ari. Iya, jadi siang ini kita akan bincang-bincang tentang peluang bisnis abad 21 karena kita tahu semuanya bahwa sekarang ini sedang gencar-gencarnya ya. Jadi seperti teman-teman ketahui, selamat siang teman-teman yang di Makassar, di Balikpapan, di apa tadi itu mana tadi itu Bu Asma nih, yang disebut Ternate ya kan, Surabaya, Malang ya, dari banyak Bekasi banget ya. Nah, seperti yang ada di flyer ya, selama ini yang sudah disampaikan bahwa sekarang ini kan kita sering dapat WA grup ya, sharing banyak sekali bisnis-bisnis yang akan hilang. Banyak sekali pekerjaan yang akan hilang ya. Dan ini saya dapat juga satu video di YouTube ya, saya coba sharing ke teman-teman ya. Tentang pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang menghilang gitu ya. Saya ini ambilkan dari cuplikan di YouTube. Bicara masa depan, sebagian orang sangat excited untuk menyambut masa depan karena akan dipenuhi dengan teknologi-teknologi baru dan peluang-peluang baru. Tapi bagi sebagian lainnya, masa depan mungkin terkesan menakutkan karena kekhawatiran tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Saat ini, para produsen otomotif ternama sedang fokus ke mobil listrik dan self-driving. Dalam waktu dekat, mengendarai mobil akan seperti naik lift. Anda cukup menekan tombol dan Anda bisa pergi kemanapun tujuan Anda. Jumlah tenaga kerja yang berprofesi sebagai kasir sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Kita masuk mall, minimarket, toko-toko selalu ada kasir. Tapi, selama 1 dekade ke depan, pekerjaan ini akan berkurang drastis lebih cepat dari yang kita kira. Contoh paling dekat adalah kasir di gerbang tol. Saat ini sudah tidak ada lagi karena semua sudah menggunakan e-tol. Di beberapa stasiun, kita juga sudah sering melihat mesin-mesin otomatis yang menjual minuman hingga jasa sewa power bank. Di restoran-restoran fast food di Indonesia seperti KFC dan McDonald's juga sudah sering kita jumpai sebuah layar menu sekaligus pembayaran menggunakan kartu yang bisa kita lakukan sendiri. Secara global, ada Amazon Go, sebuah toko tanpa ada seorang pun yang menjaga, di mana kita hanya tinggal mengambil barang-barang lalu keluar begitu saja. Semua belanjaan Anda sudah terbayar secara otomatis dari kartu kredit Anda dengan sensor yang ada di situ. Yang kelima, agen travel. Oke, jadi berdasarkan video tadi itu kita ketahui berarti banyak banget, akan banyak banget. Jadi 45% pekerjaan akan hilang. Nah, di sini nih saya hadir ditemani oleh Pak Sudarmono. Beliau adalah Presiden Direktur dari sebuah perusahaan multinasional ya yang berkantor berkantor di Prancis ya, di Paris ya, berpusat di Paris, bergerak di bidang konstruksi perminyakan dan gas bumi. Ya. Jadi nanti kita mau bahas karena saya dengar nih banyak lihat katanya mobil akan jadi mobil listrik gitu ya Pak Darmono. Dan ada Ibu Anggi Harsriwardani. Beliau dengan background banker sebelumnya dengan posisi terakhir Vice President. Jadi Bu Anggi ini punya pengalaman 29 tahun di bank. Ya. Bank ini sekarang nanti mau ada digitalisasi, otomatisasi. Nanti saya ingin tahu bagaimana sharingnya. Nah sekarang saya ke Pak Darmono dulu nih. Pak Darmono mau nanya. Selamat siang Bu Ari, silakan Bu Ari. Iya, ya kan. Tadi itu kan dibahas di video cuplikan tadi itu kan dibahas mobil itu nanti akan jadi otomatis semuanya, mobil listrik ya. Nah ini dampaknya gimana nih Pak Dar terhadap peluang-peluang pekerjaan yang sedang dihadapi, seperti juga bisnis minyak dan gas bumi nih. Katanya OPEC mau tutup, benar? Atau sudah tutup? Oke, bisa saya jawab, Bu Ari? Silakan, Pak Dar, silakan. Selamat siang, Bapak Ibu dimanapun berada. Apa yang disampaikan Bu Ari tadi, cuplikan video tadi benar-benar sangat menyentuh saya pribadi. Karena Bapak Ibu sekalian, selain pandemi yang menyebabkan banyak saudara-saudara kehilangan
pekerjaan, ternyata juga teknologi yang sedemikian cepatnya membantu mempercepat beberapa teman kita kehilangan pekerjaan. Jadi kalau tadi Bu Ari meng-highlight mengenai dunia perminyakan dan gas bumi, jadi Bapak Ibu sekalian, di Indonesia saat ini sudah menuju ke arah sana bahwa operator SPBU sudah berkurang. Jadi kalau dulu satu mesin pengisian bahan bakar itu dengan satu operator, sekarang mungkin 4 atau 5 mesin pengisian hanya dengan satu operator. Bahkan ke depan hanya satu operator. Karena sekarang yang terjadi, Bu Ari dan Bapak Ibu sekalian, di beberapa SPBU di Jakarta, ini sekarang orang ngisi, langsung lapor ke operatornya, bayar, langsung ditunjukkan ke nozzle mana dia harus mengambil. Tinggal ngisi, habis itu boleh tinggalkan. Jadi kita sudah diajarin untuk self-service. Sehingga akibatnya, Bapak Ibu sekalian, bahkan tenaga yang tidak pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus sebentar lagi akan menghilang. Nah, begitu juga berkaitan dengan ke depan mengenai mobil listrik atau mobil bagaimana dengan mobil bensin. Pada saatnya mobil bensin juga akan berkurang. Karena saat ini pemerintah Indonesia sudah membangun ribuan titik stasiun pengisian listrik umum. Jadi saat ini di beberapa parkiran, lokasi parkir di perkantoran maupun di mal-mal di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, sudah ada stasiun pengisian listrik umum. Sebentar, saya share. Jadi SPBU bakal hilang nih Pak Dan. Sebentar. Ini kok saya mau nge-share kok nggak mau nih. Aduh, saya bantu Pak Dar ini. Ini saya mau share. Nah, benar nih Pak, benar ini yang tadi. Ya, ini nongol udah betul Ibu. Oke. Jadi itu Ibu Ari. Jadi dengan tadi saya sampaikan dengan berkembangnya mobil listrik, maka SPBU akan berkurang. Ternyata sebelum itu terjadi, sekarang operator SPBU sudah mulai banyak berkurang. Dampaknya, ya Bapak Ibu tahu sendiri bahwa ke depan kita harus mencermati perkembangan teknologi dan bagaimana kita menyiapkan income kita. Seandainya kita di dalam zona yang tadi Bu Ari sampaikan, 13 jenis pekerjaan yang akan hilang atau sudah hilang sebentar lagi. Tentu kita harus menyiapkan bagaimana income kita tetap terjaga. Begitu Bu Ari? Enggak, jadi artinya tuh ke depannya ini kalau berarti perminyakan hilang, kemudian pom bensin ya, berarti pom bensin diganti apa tadi yang Bapak SPLU ya, SPLU Ibu Ari. Waduh, yang berarti pebisnis pom bensin berarti mesti waspada ya, termasuk ya, karyawan, termasuk karyawan-karyawan di sektor perminyakan. Jadi kalau boleh saya sampaikan Bu Ari, kebetulan saya di kontraktor perminyakan dan gas bumi. Dengan di mana di era pandemi tahun 2019 di satu titik harga minyak bumi 1 barrel yang setara dengan 155 liter ya Ibu Ari, 1 barrel minyak bumi setara dengan 155 liter sangat lebih murah daripada sebotol air mineral. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, teknologi dan risiko yang diambil oleh perusahaan minyak untuk menghasilkan BBM untuk disalurkan Bapak Ibu, itu nilai produksinya per barrel yang setara dengan 155 liter, itu kalah harganya dengan 1 liter mineral air. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya banyak perusahaan melakukan listrik ya, Pak. Ya, akhirnya banyak perusahaan melakukan diversifikasi untuk mulai lari ke industri listrik panas bumi maupun industri listrik tenaga matahari. Jadi akhirnya diversifikasi ini sangat diperlukan untuk menghadapi pada saat era fosil energi berakhir. Karena energi minyak bumi adalah bukan energi terbarukan. Pada saatnya dikuras habis dari reservoirnya, maka pada saatnya harus sudah siap energi lain yang menggantikan agar kegiatan ekonomi kita, industri kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu Bu Ari. Terus kalau itu mengenai bengkel sendiri, kalau mobilnya jadi berubah listrik, bengkelnya gimana Pak?
Aduh. Jadi Bu Ari, kalau kita Bengkel-bengkel mobil ngomong yang sekarang ini. bagaimana perbandingan onderdil atau spare part mobil mekanis dengan mobil listrik, pada saatnya mekanik-mekanik atau bengkel mobil secara umum akan tutup, Bu Ari. Dan Bapak Ibu sekalian, karena apa? Mobil listrik komponennya sangat sedikit, di bawah 100 item dibandingkan komponen mobil mekanik saat ini yang ribuan item. Karena pada saatnya nanti mobil listrik hanya plug and play, mana yang rusak tinggal diganti plug. Gitu. Bahkan beberapa itemnya adalah apa? Umurnya panjang, bahkan tidak perlu diganti dibandingkan dengan mobil listrik yang mobil mekanik yang mungkin kita ganti teropnya, kita ganti shockbreaker-nya, kita ganti dan lainnya. Pada saatnya akan hilang sehingga tenaga mekanik bengkel pun akan hilang dengan berjalannya waktu teknologi tersebut. Demikian Bu Ari. Oke. Jelas banget nih Pak. Artinya pihak SPBU, pengusaha SPBU, kemudian bengkel yang punya bisnis bengkel mesti mulai memikirkan ke arah yang sana. Karena saya juga tahu nih Pak, dari tahun 2019 itu Jakarta udah mulai dibangun parkir-parkir yang ada colokan listrik. Tapi tujuannya masih ke motor listrik. Ya kan? Ada 1.900-an saya dengar seperti itu. Saya pernah dilihat di Jakarta Convention Center, di parking areanya mereka juga sudah menyediakan. Oke, itu udah mulai nih ya teman-teman. Di beberapa negara ASEAN, Ibu Ari, bahkan di Kamboja pun, mal-mal mereka sudah menyediakan SPLU di parking areanya. Wah, ini benar-benar kita mesti waspada dari sisi gas bumi, kendaraan, ya kan? Nah, saya mau dengar nih, saya mau undang Ibu Anggi. Beliau ini banker 29 tahun, dan sekarang ini Bambang sudah menuju digitalisasi dan otomatisasi. Selamat siang Mbak Anggi, silahkan sharing. Selamat siang Bu Ari, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya tuh pas ini ya ngelihat sekarang ini luar biasa ya, memang perubahan teknologi. Khususnya bank ya, yang dimana saya 29 tahun itu memang menjadi banker, nggak pindah-pindah ya profesi. Mulai dari Mbak Ari ya kalau dibilang. Sejak lulus ya berarti ya Mbak Anggi ya? Kenapa? Sejak lulus langsung jadi banker ya? Sejak lulus langsung jadi banker, ya. Dan mulai yang dari manual ya, manual kemudian ternyata kemudian kan kita nggak mau kan manual terus, kemudian jadi sistem. Di sistem itu kemudian berubah lagi menjadi otomasi, karena kalau cuma sistem aja nggak integrasi juga nggak bisa kan gitu kan, pasti orang pengennya aku nggak mau input lagi gitu kan. Nah udah sampai itu kemudian prosesnya pun berubah lagi, sentralisasi. Nah setiap proses perubahan proses itu pasti berdampak kepada SDM di bank. Jadi saya sudah melihat beberapa dekade gitu ya, saya sudah mengalami beberapa proses perubahan tersebut, di mana pada saat proses sentralisasi aja yang tadinya memerlukan 100 orang, sekarang cukup misalnya cuma 50%, 50 orang aja cukup. Nah artinya itu ada pengurangan karyawan dong Mbak? Iya, jadi 50%. Akhirnya sebetulnya di satu sisi akhirnya tenaga-tenaga yang memang tidak diperlukan lagi di bagian tersebut kemudian dialihkan ke bagian lainnya. Nah, belum lagi kalau kita lihat sekarang perubahan teknologinya itu sangat cepat. Ya, kalau dulu kalau kita melihat ya kita buka rekening koran atau buka tabungan harus ke bank, harus ketemu customer service gitu ya, yang gampang ya. Tapi kalau sekarang kita lihat sebetulnya saya cukup amazed juga ya kalau dibilang teknologi itu luar biasa. Kita cukup lewat handphone loh sekarang itu. Jadi bank itu sudah menyediakan teknologi, kita nggak perlu datang ke bank, kita cukup aja mengisi form yang memang aplikasi itu sudah disediakan oleh mereka di web mereka. Sehingga kita cukup isi data kita, kemudian kita upload juga apa data-data yang memang diperlukan gitu ya. Kemudian mereka verifikasinya pun online, istilahnya tidak perlu datang ke bank. Kan menurut saya luar biasa, karena saya melihat sendiri, zaman dahulu itu, orang itu kalau datang buka rekening koran, kan ada form yang ditulis. Form itu kemudian ke back office. Back office-nya harus nginput gitu kan ya. Kemudian sesudah diinput, kemudian harus ada kartu yang keluar gitu ya. Dan itu sekarang tidak perlu seperti itu lagi. Jadi itu hanya satu proses. Bayangkan begitu banyak proses. Bisa di bagian loan. Ya mungkin kita tahu sekarang ya bagian loan pun juga mungkin sama seperti itu ya. Kalau saya lihat sama seperti itu prosesnya. Jadi kasir CS ya. Kalau CS itu dulu banyak gitu ya. Sekarang udah nggak perlu lagi. Semua diarahkan ke call center. Ya, mereka sekarang nggak punya handphone lagi. Jadi mereka semua ke call center. Nah, yang ke call center pun juga
Sudah diotomatisasi. Jadi kalau memang bisa dijawab sistem, dia nggak perlu ketemu orang. Nah, itu memang bisnis proses itu mau efisien dan efektif. Jadi memang mau nggak mau, kita juga harus mikir terus bagaimana supaya kalau memang kita ya, namanya kita itu ngelihat, wah ternyata kasir aja udah nggak diperlukan lagi. Nah, ke depannya anak-anak kita itu nanti gimana ya? Harus bisa memilih profesi yang memang katakanlah ya jangan sampai jadi usang gitu ya. Kita udah susah-susah sekolah atau belajar gitu ya. Ternyata udah jadi usang karena profesi itu udah nggak ada lagi gitu kan ya. Itu sih Bu Ari. Jadi memang perbankan itu sangat cepat. Sekarang itu sudah digitalisasi. Bahkan sekarang saya mau masukin deposito aja, saya nggak perlu datang ke bank. Dengan tabungan yang ada saya, dengan di tabungan aja, saya dengan digital aja, di e-banking saya bisa langsung buka deposito saya sendiri. Kan luar biasa banget ya. Kalau dulu nggak bisa begitu. Gitu Bu Ari, jadi kasir, mau di back office, mau di depan pun juga sama. Artinya gitu. Kalau tadi Mbak Anggi cerita satu proses buka rekening aja udah beberapa orang itu akan hilang ya bagian-bagian itu ya. Diganti dengan sistem. Orang saya juga ngalamin kemarin, anak saya kebetulan dia baru lewat 17 tahun, dia mau buka rekening, ceritanya gitu kan. Nggak perlu ke bank, jadi dia dari rumah aja, tinggal telepon call center, terus foto dengan pakai KTP-nya, akhirnya rekeningnya dibuka. Dan kalau karena dia pakai aplikasi yang pakai buku, dia hanya ngambil buku, kemudian nanti ngeprintnya di mesin. Jadi buku tabungan itu ngeprintnya di mesin gitu. Setor tunai dan tarik tunai udah pasti kita semua udah tahu ya, tanpa perlu ke bank lagi. Nah, tadi kan disampaikan di video, kalau tadi teller di bank, udah pasti customer service bank. Tapi ini di supermarket, di toko-toko tuh kasir juga bakal hilang nih ya Mbak Anggi ya? Iya, betul. Semuanya udah, artinya semua pekerjaan yang tidak perlu, jadi istilahnya modelnya repetitif ya, kalau istilahnya repetitif, yang bisa digantikan mesin, udah pasti hilang. Iya, pasti hilang itu. Karena memang itu biasanya clue-nya yang dicari adalah apa pekerjaan yang bisa berulang yang kita bisa gantikan dengan mesin atau otomatisasi. Gitu loh. Iya, kan Bu Ari ya. Benar, makanya nih justru kita bincang-bincang hari ini untuk buka pikiran, buka wawasan, buka pengetahuan. Karena gini Mbak Anggi, saya baca juga ya, kan sekarang lagi banyak tuh broadcast pekerjaan hilang, 10 pekerjaan hilang, 13 pekerjaan 10 di tahun ke depan. 10 tahun itu bukan waktu yang lama loh. 10 tahun itu waktu yang singkat. Iya. Yang dimana kalau tadi Mbak Anggi bilang bahwa anak-anak kita tuh mesti milih pekerjaan yang tepat. Ya. Saya dapat informasi malah akuntan. Jadi dengan artificial intelligence AI, akuntan itu bisa digantikan oleh mesin dan ketepatannya itu 90% lebih. Ya. Perawat rumah sakit digantikan oleh robot. Diagnosa rumah sakit untuk orang sakit juga dilakukan oleh artificial intelligence. Malah sekarang kita nggak perlu daftar-daftar ke rumah sakit ya, kita cuma lewat Halodoc ya. Iya, betul. Halodoc gitu ya, Halodoc kita udah bisa ya. Udah bisa konsul. Betul. Beli obat juga lewat Halodoc, obatnya datang. Iya. Jadi kita mesti cari solusi nih ya Bu Ari ya, gimana ini kalau misalnya kayak gitu ya, abad 21 ini udah nggak tertahankan teknologi ini. Iya benar. Kalau tadi kan Pak Darmo bilang dari sisi minyak. Zaman dulu tuh minyak tuh merupakan satu pekerjaan yang duitnya paling gede. Benar ya Pak Dar ya? Betul sekali Ibu. Tapi sekarang orang-orang perminyakan sudah mulai kebat-kebit. Orang-orang batu bara juga. Benar ya? Banyak. Semua diganti. Ini saya ingin sharing nih, ada satu buku ya, mungkin buat teman-teman kalau katanya kita cerita pekerjaan hilang, bisnis hilang, so what gitu ya, terus apa yang mesti kita lakukan gitu kan, apa yang bisa kita lakukan. Saya ketemu satu buku ini ya, saya pernah jadi saya membaca satu buku ini, saya sharing ya Bapak Ibu. Inilah solusi yang kita bisa lakukan. Jadi buku ini diterbitkan tahun 1999 ya. Pak Dar dan Mbak Anggi, ini buku ini 1999 karangan dari Berk Hedges. Di dalam buku ini tuh dia bilang bahwa dengan adanya komputer, dia sempat cerita waktu itu komputer. Dengan mulai dibikin komputer, semua kehidupan akan berubah. Dan dia menyampaikan 5 kriteria yang disebut bisnis impian. 1, di sini dikatakan oleh si Berk Hedges ini, dia ini sekarang sudah sangat menikmati passive income, residual income. Dia bilang 1 harus punya residual income. Atau istilahnya
kita yang dimana pekerjaan kita itu kita kan hanya kerja sekali tapi dapat income terus-menerus. Mungkin gambarannya adalah salah satu kalau kita punya uang banyak ya menjadi investor gitu ya. Nah, tapi pekerjaan pun ada yang modelnya kerja sekali dapat uang, dapat income terus-menerus. Dan sifatnya harus global ya, sifatnya harus global karena kita nggak bisa bisnis yang modelnya lokalan aja. Ya, kita marketnya hanya lokalan. Ini harus global market. Terus di sini dia punya kriteria yang ketiga adalah bisnis yang bisa disampaikan, diturunkan. Artinya bisa diwariskan ataupun bisa dijual dengan harga jual yang pastinya tinggi. Dan yang keempat, duplicatable. Itu maksudnya apa? Bisa dilakukan oleh setiap orang, bisa dilakukan oleh siapapun, sama seperti dia punya standar kerja yang sama. Jadi ini nih kayak kalau dibilang istilahnya dia bilang gini, cookie cutter system. Kan artinya ini kan kalau cookie cutter system kan dipotong sama gitu ya, copy paste gitu ya, duplicate. Nah, yang kelima, ini yang saya paling suka. Low investasinya dan low maintenance-nya. Nah, nggak semua bisnis seperti ini. Dan ini juga bisa dilakukan dari rumah. Dia bilang kalau bisa dilakukan dari rumah, ini adalah bisnis impian yang sesungguhnya. Sekarang sangat betul sekali Bu Ari. Siapa yang mau kayak gini? 5 kriteria tadi. Saya Bu Ari. Saya juga mau. Semua mau. Karena gini Bu Ari. Ya. Silakan Pak Dar. Ibu mau nanya atau saya dulu? Silakan Pak Dar. Pak Dar mau cerita dari sisi apa nih? Karena saya mau sharing lagi nih, bukan cuma Pak Dar. Saya mau sharing dulu ya Pak Dar. Boleh ya? Boleh ya? Ini minta izin. Oh ya, silakan. Soalnya gini, kalau Pak Dar mau, tadi Mbak Anggi mau, kita semua kan pasti mau. Saya pun juga mau. Iya. Sebenarnya Bill Gates pun mau. Bill Gates pun bilang, ini bisnis network marketing ini loh, seperti yang di belakang tertulis ini loh. Peluang bisnis abad 21 adalah bisnis network marketing. Nih, Bill Gates bilang, jika saya diberi kesempatan untuk memulai bisnis saya dari awal, saya akan pilih network marketing. Dia bilang gitu. Terus, ada satu lagi orang kaya sedunia, Warren Buffett. Pada kenal kan Bapak Ibu sekalian Warren Buffett? Warren Buffett juga bilang. Belum kenal, tahu. Tahu ya, belum kenal. Dia bilang, ini kan dia investor yang paling sukses di abad 20 ya. Sekarang ini kita masuk abad 21. Dia pun masih bilang, network marketing hari ini itu tuh benar-benar akan diterima di seluruh dunia. Dengan 60 tahun sejarah. Sejarahnya udah 60 tahun dan tetap sampai hari ini tidak tergantikan. Dengan krisis yang bolak-balik ini tidak tergantikan ya. Dan kalau kita bicara di dunia luar, di luar dunia, di global, kita juga mesti bicara realistis ya, Indonesia. Tadi Pak Darmono kan sharing tentang Indonesia, gimana masa pandemi. Betul ya Pak Dar? Betul Bu. Ini ternyata mantan Menteri Perdagangan kita mengatakan juga ini, Pak Agus Suparmanto. Ya, jadi Pak Agus Suparmanto ini bilang nih, justru bisnis MLM ini mendapat dukungan karena apa? Perlu mendapat dukungan karena apa? Berdasarkan laporan kegiatan tahunan tahun lalu ya, tahun 2019, itu ada 147 perusahaan di Indonesia. Dan ini mencatat 14,7 triliun transaksinya. Dengan 5,3 juta mitra usaha. Artinya ini peluang yang benar-benar masih besar sekali ya, karena total masyarakat Indonesia kan masih 250 juta. Ini baru 5,3 juta yang terlibat. Padahal omsetnya 14,7 itu dengan cuma 5,3. Artinya negara kita ini kan benar-benar kayak sudah terbantu oleh hal-hal itu, benar kan? Betul, Bu. Orang bank langsung celing gitu ya duitnya ya. Terus Pak Dar pasti juga langsung celing duitnya gitu ya. Sangat. Nah, saya suka lagi gini. Kan kita ini kan selalu bicara, kalau kita mau ngomong bisnis kan kita harus ketemu satu bisnis yang jangan yang mengada-ada investasinya. Terus hati-hati, makanya tadi juga ada sebenarnya ada cuplik di situ kelihatan terbaca, hati-hati dengan bisnis MLM bodong gitu ya. Nah,
menariknya kita ini sekarang kan sudah bergabung di FFG Bizworld ya. Jadi kita tetap harus hati-hati MLM bodong. Ini saya dapat, wah benar Pak, kata Pak Basri. Iya, makanya hati-hati. MLM bodong itu kalau produknya itu abal-abal. Dan menariknya ini, sekarang ini produknya kita itu kan produk kesehatan. Ya, atau malah nggak ada produknya, Mbak. Ya iya, makanya justru hati-hati kalau kita investasi duit doang disetor nggak ada barang. Nah, kita ini di sini kan investasi kita ini bukan investasi sebenarnya, karena kita begitu beli barang kita sudah punya peluang kan jadi reseller ataupun dropshipper, karena kita nggak perlu. Tadi tuh saya sempat ngobrol sama teman, jadi menariknya dia bilang gini, kita ini kayak nggak perlu punya barang sendiri, kita sebagai tinggal promosi aja, itu affiliate kan, artinya peluang buat jadi afiliasi. Nah, produknya produk kesehatan yang dimana ini dibutuhkan oleh setiap orang. Ntar ya, saya sharing ini. Ini kebutuhan basic dari setiap orang untuk anti radiasi, makanan sel ya. Ini juga enggak, ini adalah semua produk yang secara alami itu kita butuhkan karena kita butuh pengobatan penyembuhan alami. Ini produk-produk yang membantu kita kesehatan alami, meningkatkan kesehatan alami dan imun sistem selama pandemi. Ya. Cocok banget ya, Mbak. Makanya, dan menariknya lagi ada Mbak, yang disebut sama Brooke Hedges tadi ya di buku dreambiz.com itu kan harusnya dia nyebut e-networking. Ya. Ini juga ada, jadi perusahaan Bizworld ini juga ada travel, seperti travel online kayak di mana Traveloka. Ya. Jadi melalui aplikasi, di sini ada fasilitas hotel worldwide, jadi 1,47 juta hotel, kemudian ada cruise, ada sewa mobil, ada tour dan aktivitas. Jadi kita tuh udah nggak perlu, kalau tadi kan travel hilang gitu ya. Nah kalau setiap orang sudah punya bisnis ini sendiri untuk membantu dia dan membantu teman-temannya, apa nggak menarik ini? Ada pesawat, ya kan? Udah. Kalau kemarin atur ya Mbak ya. Betul. Kalau kemarin semua orang larinya ke Traveloka, ke Booking.com gitu ya. Iya. Sekarang ini kita akan bisa punya bisnis sendiri yang travel yang untuk melayani diri kita, dan kita pun bisa mengajak teman. Kalau teman itu masuk, ya udah kita tuh berarti punya jaringan teman pemakai travel ini. Itu. Ini yang menarik. Nah, pastinya kalau saya tanya Pak Darmono gimana pendapatnya? Waduh, Bu Ari, dimanapun juga kalau kita secara umum ngomong, tidak ada satupun orang yang mau kualitas hidupnya turun pada saat pensiun, benar nggak? Betul, benar banget, benar banget. Pasti kita kan pengen sampai dengan akhir hayat menikmati kehidupan dengan kualitas yang sama pada saat kita di posisi puncak. Ya. Tapi bagaimana menyikapinya kan? Karena tidak semuanya bisa menjadi investor yang miliaran kan begitu. Ya. Saya di dunia perminyakan saya mencoba untuk berinvestasi kan gitu kan. Dengan segala resikonya, dengan besarnya uang yang ditanam. Ternyata declining-nya atau turunnya masa depan bisnis perminyakan lebih cepat daripada yang saya bayangkan. Sehingga saya ada di bisnis networking ini Bu Ari, kan gitu. Ya. Karena saya tidak mau pada saat saya pensiun atau saya mengundurkan diri, karena saya tidak pensiun karena saya kan pemegang saham di perusahaan ini. Jadi pada saat saya pengen mundur atau apa, saya mempunyai kualitas hidup yang sama. Makanya saya join di Bizworld FFG ini Bu Ari, kan gitu kan. Modalnya tidak sebesar yang dibayangkan Bapak Ibu. Tidak sebesar yang saya tanam di perusahaan perminyakan saya, kan gitu kan. Modalnya sangat achievable, dapat dicapai oleh Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Ibu Ari dan Bapak Ibu sekalian, yang saya suka residual income atau pasif income-nya yang membuat saya senang di bisnis ini. $500 sampai $800.000 per bulan, bahkan unlimited. Angka itu sangat sulit diperoleh dalam kondisi bisnis biasa kan. Dalam kondisi konvensional pasti akan sulit. Tapi di bisnis ini yang saya ikuti ini, Bizworld ini, sangat jelas kita bisa mendapatkan minimal pasif income $500 per bulan
sampai 800.000 US dollar, bahkan unlimited. Tentunya kalau angka itu saya capai, Bu Ari, kalau angka itu saya capai, kualitas hidup saya akan terjaga, kualitas liburan saya akan terjaga, kualitas masa depan anak saya akan terjaga, sebagaimana halnya hari ini. Demikian Bapak Ibu. Dan yang jelas, saya tambahkan lagi Bu Ari. Ya. Yang enaknya lagi di bisnis ini, saya tidak perlu buka cabang. Dibandingkan saya kalau mengerjakan proyek. Bapak Ibu sekalian, kebetulan kantor saya mengerjakan proyek di luar negeri. Di beberapa negara, CIS country dan Asia Selatan. Padahal kami mengerjakan proyek, kami harus buka cabang, kami harus buka kantor, kami harus naruh orang. Sehingga ekspansi itu memerlukan biaya. Biaya yang tidak sedikit. Dengan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu melakukan itu. Karena dengan 30 cabang, 30 negara sebagai cabangnya di seluruh dunia, memudahkan saya untuk melakukan jalur logistiknya atau delivery-nya. Sehingga siapapun juga, teman-teman saya atau jaringan saya dari beberapa negara yang join, ordernya cukup dari negaranya atau negara terdekat dari negara tersebut bila mana belum ada cabangnya. Sehingga tadi Ibu Ari sampaikan, bisnis affiliate ya Ibu ya, kita seakan-akan reseller, tapi ini reseller yang berkesinambungan. Pada saat kita nanti pada saat berhenti, income kita tetap berjalan. Itu yang membuat saya, dan saya sangat serius di bisnis ini. Demikian Bu Ari. Oh, keren banget. Ya kalau ini pasti ada pertanyaan dari teman-teman. Wah, duitnya gede ya, memang besar teman-teman. Uangnya besar. Potensi pasif income 500 sampai 800.000 per bulan tuh seperti tadi dibilang Pak Darmono itu buat kami itu ya udah nggak usah ngomong 800.000, kita bicara di angka 100 juta aja. Wow, gitu loh. Nah, ini terus pertanyaannya gini, Pak Dar, gimana? Lah terus kita ini kalau Pak Dar kan ada background pengusaha, ngertilah, ada pendidikan di situ. Pak Dar kan sarjana perminyakan ya untuk di bidang perminyakan. Lah kalau untuk bisnis ini gimana nih? Mungkin ada yang bisa bantu nih, Mbak Anggi mungkin. Oke, saya tuh luar biasa dengar penjelasan Pak Darmono. Bayangin ya, sudah sebagai pemegang saham, udah proyeknya juga di luar negeri pun gitu ya. Alhamdulillah Bu Anggi. Di bisnis ini. Itulah saya tadi bertanya-tanya sebetulnya Pak Darmono, kenapa ya? Kok yang sudah istilahnya kalau orang udah ngelihatnya apalagi sih yang dicari gitu. Ternyata itu background-nya ya Pak Darmono ya. Yang dicari adalah kestabilan pada saat kita pengen berhenti bekerja Bu Anggi, kan gitu kan. Jangan saya begitu berhenti bekerja bingung. Ya, operasional ya. Hariannya mau kemana nih kan gitu. Kan gitu. Iya, lanjut Bu Anggi. Iya. Nah, tadi menjawab pertanyaan Bu Ari, sebetulnya memang begini. Kalau saya melihat suatu bisnis ya, karena saya karyawan ya Bu, karyawan yang katakanlah saya mengikuti fast track di suatu bank begitu ya. Saya cuma berpikir gini, saya itu kan nggak bisa bisnis. Kalau mungkin Pak Darmono sudah mulai banyak berkecimpung di bisnis ya, dunia bisnis. Kalau saya kan enggak gitu ya. Nah, saya sendiri mikir gini, apa ya yang bisa membuat saya belajar bisnis gitu ya, tanpa istilahnya apa namanya biaya belajarnya itu nggak besar. Nah, makanya saya pikir, nah saya perlu, karena saya pikir benar yang tadi dibilang Pak Darmono. Kalau misalnya kita tuh pengen pensiun dengan sustainable income ya, yang masih tetap ya taraf hidup kita nggak turun gitu ya Pak Darmono ya. Nah itu yang paling penting gitu ya, karena biasa misalnya kita biasa di atas gitu, terus kemudian nggak ini ya. Nah makanya saya juga mencari yang memang apa namanya yang sesuai dengan background saya, kan saya kan di bank. Kemudian saya waktu di bank pun itu saya mengikuti suatu pendidikan yang memang apa namanya sudah disediakan sehingga saya bisa ikuti dengan fast track-nya. Nah, terus terang pada saat saya mindset saya itu saya pengen jadi pengusaha, saya tentu saja mencari kalau dibilang itu kendaraan yang tepat gitu loh, di mana saya bisa belajar, nggak cuma belajar secara ini kepada orangnya, tapi memang terstruktur belajarnya, sistematis belajarnya. Nah mungkin saya bisa sharing sedikit karena saya kadang suka mengamati ya gitu ya, mengamati. Maaf ini saya coba sharing. Mohon maaf ini ya sebentar. Buat teman-teman nih yang mau nanya silakan loh ya.
sambil nunggu Bu Angginya sharing screen, silakan kalau mau ada yang mau bertanya bisa masuk tulis chat, nanti kami akan bacakan. Mumpung di sini ada Pak Dar dan Bu Anggi. Mohon maaf. Nih, pada saat ini ya, kan kita, nah di sini, saya itu terus terang pada saat melihat McDonald gitu ya, waktu saya pensiun itu saya, terus terang saya sekarang sudah lulus dari bank tersebut gitu ya. Kemudian sudah lulus ya Bang ya? Katanya gini, saya punya uang gitu ya, mau saya apakan uang ini gitu kan ya. Tentu saja pada saat saya belum, sebelum pensiun, saya udah dapat banyak pendidikan tentang pensiun. Pokoknya jangan serahkan uang kamu kepada orang yang kamu, ya walaupun teman atau saudara, kalau udah lepas dari tangan kamu, dia akan lepas dari tangan kamu. Makanya saya ngelihat McDonald kok bisa begitu banyak ya cabangnya gitu ya. Kenapa kok misalnya mereka bisa berkembang begitu cepat? Nah, ternyata itu karena McDonald memiliki standar kerja yang sama. Nah, di sini saya langsung terinspirasi, oh berarti kalau misalnya saya pengen punya usaha yang besar, berarti saya harus bisa punya usaha yang memang punya standar kerja yang sama, di mana saya pun juga belajar di situ. Nah, kemudian kan saya kebetulan di ini memang di bagian ekspor impor ya. Jadi saya melihat dokumen-dokumen dari seluruh dunia dengan mata uang asing begitu ya. Saya tuh memang punya cita-cita gitu ya. Kalau usaha itu saya nggak pengen punya perusahaan yang punya ada kantornya dan lain-lain, tapi saya pengen seluruh dunia gitu kan ya. Lebih dari aja gitu kan. Ini kan sampai 80 dunia negara loh. Makanya saya bilang wow, kayak ini deh kendaraan yang saya bisa belajar bersama-sama untuk bisa mempunyai bisnis di 80 negara. Nah, luar biasanya, nah disinilah yang saya sangat suka gitu ya, adalah saya bisa belajar gitu ya, karena saya punya panduannya. Ya, di sini ada Step to FF Club, Financial Freedom Club, di mana mulai dari F1, Welcome, MP ya, mentoring program, bootcamp, netcamp, dan mentor, itu saya dibimbing. Ibaratnya saya seperti kita naik gunung. Kalau saya mau naik gunung, kalau saya sendirian, saya terus terang pernah pengen naik gunung, kemudian saya tuh pikir kalau saya naik gunung sendirian saya nggak mungkin, wong saya nggak tahu gunung tersebut. Akhirnya waktu itu ada satu kelompok yang mau naik gunung yang memang dia sudah ada pemandunya dan segala macam. Akhirnya saya ikut dengan kelompok tersebut. Nah, dengan ikut kelompok tersebut, di mana dia sudah fasih, sudah paham betul rute di gunung tersebut, maka saya merasa tenang. Karena apa? Dia udah tahu belok kanan kirinya. Karena saya ingin mencapai puncak gunung tersebut dengan baik, dengan selamat gitu ya. Saya ikutin aja gitu, dan saya memang ternyata memang betul gitu ya. Mereka bisa menggait saya dengan baik, memandu saya dengan baik gitu ya. Nah, ini ibarat saya juga naik gunung. Saya tentu saja senang kalau misalnya, atau saya merasa terbantu kalau saya bersama-sama seperti saya naik gunung tadi, di mana ada yang memberikan panduan gitu. Nah, di sini memang ada yang memberikan panduannya. Nah, luar biasanya di sini founder dari Freedom FatNet Global tadi itu adalah Pak Onggi Hianata. Itu merupakan FFG founder. Nah, saya sudah menemukan kendaraan di mana betul-betul foundernya ini betul-betul yang betul-betul humble, kemudian itu motonya aja touching heart, changing lives gitu ya. Yang backgroundnya adalah sebetulnya dari Kalimantan Utara ya, sana Kaltara gitu Kalimantan ya. Timur, Kalimantan Utara ya. Iya, di Kalimantan ya zero, yang di sana itu dulunya miskin, benar-benar nggak ada apa-apa gitu ya. Kemudian memang dengan tekadnya yang kuat begitu ya. Kemudian Pak Onggi kemudian melakukan proses tadi ya. Kemudian sehingga saat ini kalau kita lihat di sini, Pak Onggi itu betul-betul sekarang sudah menjadi hero bagi banyak orang. Kita lihat di sini di Afrika aja sudah mendapatkan Guinness World Record pada tahun 2016. Kemudian kehidupan beliau itu sampai difilmkan di tahun 2018, itu adalah film Terbang Menembus Langit. Dan yang luar biasanya, kalau dibilang tidak menyangka ya, seorang dari Kalimantan Utara sana gitu ya, bisa menjadi pembicara internasional yang selevel dengan pembicara leadership dunia loh. Dunia di mana banyak buku-bukunya sudah diterbitkan. Kalau kita lihat di sini ada Pak Onggi bersama John C. Maxwell.
di mana Johnson Maxwell ini bukunya sudah banyak sekali tentang leadership dan sudah diakui sebagai pembicara leadership yang terbaik di dunia. Nah, di sini kalau Pak Onggi sampai sepamu dengan Pak Johnson Maxwell ini gitu ya, bayangkan betapa sebetulnya di mana FFG ini emang sudah mengglobal dan menjadi tadi touching heart dan changing life. Nah, mungkin itu sih Bu Ari, kalau kita lihat bahwa sebetulnya kenapa kok saya betul-betul di dalam bisnis ini sesudah saya pensiun, saya pengennya adalah saya tidak turun taraf hidup saya, tapi saya juga terus meningkat seperti yang Pak MG bilang tadi, Pak Darmono. Bu Ari, silakan. Oke. Yes, Mbak Anggi, thank you penjelasannya. Artinya FFG ini asli foundernya asli orang Indonesia. Orang Indonesia asli. Ini mungkin screen-nya bisa ditutup, Mbak Anggi? Ya, saya tutup dulu ya screen-nya. Ya, jadi biar wajahnya Mbak Anggi kelihatan. Nah, jadi kan kita ngobrolnya enak. Biar teman-teman juga lihat ya siapa yang. Oke, jadi kalau tadi itu kan yang disampaikan sama Mbak Anggi itu kan ada sistem yang step by step yang kita akan bersama-sama. Ya, kita bisa barengan kerjanya. Artinya itu persis seperti yang disampaikan sama bukunya si Burke Hedges, dimbis.com ya. Dan kalau kita tadi otomatisasi yang high teknologi yang tadi Pak Darmono cerita semuanya jadi listrik, ini jadi listrik, tukang bengkel, pegawai bengkel hilang, terus kemudiannya nanti orang-orang juga akan menjadi berkurang, kasir berkurang, semua berkurang. Kalau semua otomatisasi ada bahayanya. Karena apa? Kayak saya ngalamin. Saya nggak perlu ke bank waktu bukain buku rekening anak saya. Artinya kan saya nggak ada ketemu orang. Semua jadi individualistis. Dan menariknya dari sharing Mbak Anggi tadi, Pak Onggi tetap menyampaikan bahwa network marketingnya kita itu punya visi misi, FFG itu punya visi misi touching people heart, changing people life. Iya, betul ya, Bu Ari. Teman-teman ini kalau boleh saya ambil satu summary ya. Jadi dari apa yang kita bicarain tadi kan semuanya bicara teknologi, bergeser teknologi itu boleh seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia membuat kita terbantu, tapi di satu sisi lagi akan mengurangi banyak pekerjaan. Dan kita sudah ada solusinya nih tadi yang kita sampaikan ya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa bisnis FFG Bizworld, network marketing, dan sekarang sudah digeser juga dengan e-networking. Nggak cukup juga dengan MLM doang, tapi harus e-networking. Kita punya produk e-networking karena sekarang ini kan kita sharingnya lewat Zoom. Jadi kayaknya pandemi ini menolong kita untuk belajar masuk menjadi dijeblosin masuk menjadi e-networking. Karena kita sharingnya jadi lewat seperti ini dan ini akan banyak nanti sharing-sharing yang modelnya akan lewat Zoom, webinar gitu ya. Malah yang saya dapatkan info nih, ini tuh yang saya lihat dari Mbak Anggi tadi, banyak termasuk saya juga ya, bukan cuma saya dapat info karena saya juga ngalami, lewat FFG itu kehidupan pribadi itu terbantukan. Makanya di orang-orang FFG ini kalau kita ngomong leader-leader FFG itu rata-rata join itu 10-11 tahun ke atas sudah. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun bersama FFG. Jadi FFG aja umurnya udah berapa? 18 tahun ya, dari 2003. Nah, jadi kalau memang beda dengan ini yang kalau dibilang MLM, orang kan katanya biasa gitu, MLM gitu. Tapi memang di sini ada high touch-nya ya, Bu Ari ya. Betul. Bukan cuma ngomong high tech, tapi high touch-nya. Karena tadi ngomong touching heart-nya itu ya, Bu Ari ya. Betul banget. Justru ini kuncinya. Di mana orang-orang sudah pakai otomatisasi, berarti kan semakin individualistis. Ya. Artinya kalau anak-anak kita nanti mencari pekerjaan yang memang akan membantu dia dengan bergerak di bidang otomatisasi, digitalisasi, artinya kan nanti anak-anak itu akan diarahkan ke robot ya. Nggak punya hati lagi. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Makanya salah satu peluang bisnis ini yang kita sebut dengan network marketing, ini beberapa buku termasuk tadi Burke Hedges bilang bahwa ini tuh akan membuat orang itu merekat. Gitu. Ya, makanya ini saya coba sampaikan ringkasan pembicaraan siang hari ini ya, buat teman-teman akan lebih mudah kali kalau saya bikin begini. Nah, lebih kelihatan nggak ya? Ya. Jadi kelihatan Bu Ari.
kesimpulan bisnis impian masa depan di abad 21. Ini bukan cuma Berg Hedges yang nulis, tapi Robert Kiyosaki juga nulis ya. Jadi network marketing ataupun e-networking bahkan tadi di-endorse sama Pak Agus Suparmanto. Ya, beliau adalah mantan Menteri Perdagangan kita yang ternyata omsetnya tinggi dengan jumlah orang yang relatif cuma 5,3 juta itu mencapai triliunan omsetnya. Ya, dengan investasi dan maintenance yang rendah tapi punya potensi passive income yang besar seperti yang dibilang tadi sama Pak Darmono. Ya kan? Terus dapat dilakukan secara online dari rumah. Kita pakai teknologi tetap. Kita sudah pakai teknologi dan kita juga peluang sebagai reseller, dropshipper dan afiliasi karena kita nggak perlu punya produk sendiri. Kalau dagang punya produk sendiri agak repot, tapi di sini kita hanya promosi aja. Ya, kita afiliasi dengan sebuah perusahaan global. Nah, saya garis bawahi bisnis FFG Bizworld. Bisnisnya global, sudah ada di 80 negara dengan kantor cabang di 30 negara. Jadi ini urusannya dengan warehouse. 30 negara ini adalah cabang yang menyediakan barang. Ya, tapi networknya sendiri sudah ada di 80 negara lebih bahkan. Terus produknya adalah produk kesehatan dan travel online. Ini perlu digarisbawahi. Ini dua-duanya ini kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ini tidak mengada-ada gitu loh. Ini memang manusia tuh butuh sehat alami dan produk-produknya Bizworld dan FFG ini adalah produk untuk kesehatan alami, penyembuhan alami, ya. Termasuk bagaimana kita menghindarkan diri dari menjaga diri dari pandemi ini ya. Jadi untuk meningkatkan imun sistem. Jalan-jalan kan juga hiburan buat kebutuhan dasar manusia kan. Orang senang jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Hati gembira meningkatkan imun, Bu Ari. Gimana, Pak Dar? Jalan-jalan membuat hati gembira sehingga meningkatkan imun. Benar banget, Pak Dar. Itu kuncinya ya. Jadi orang sekarang ini tetap butuh jalan-jalan. Walaupun sedang pandemi, tetap aja pasti kepengennya ada jalan-jalan. Yang namanya staycation lah, jalan-jalan ke hutan lah, gitu ya. Terus ini yang pasti tadi yang Mbak Anggi sampaikan, tetap ada high touch-nya, karena ada pendampingan mentor. Jadi tetap ada sentuhan personal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Nah, ini penting banget. Kita semakin teknologi meningkat, high teknologi naik, tapi akhirnya orang jadi kehilangan high touch, kehilangan sentuhan. Nah, ini membantu. FFG Bizworld ini membantu karena di kita ini memperbaiki mental dan mindset setiap orang. Yang pasti lagi dapat diwariskan dan dapat dilakukan oleh siapapun dengan background apapun. Dengan hasil sukses luar biasa dan ini sudah terbukti di 5 benua. Ya. Nah, ini yang saya mau bacain dari Robert Kiyosaki. Saya langsung bacain yang Indonesianya aja ya terjemahan. Pemasaran jaringan tidak hanya memberikan pendidikan bisnis yang hebat. Nih ingat nih Bapak Ibu. Jadi bukan cuma bisnis yang hebat ya. Jadi pemasaran jaringan itu bukan cuma semata-mata sebenarnya jualan barang, bukan. Kita tuh membangun people. Karena di sini dikatakan menyediakan teman-teman dunia yang benar-benar baru, yaitu teman-teman yang berjalan searah dengan Anda dan berbagi nilai-nilai inti yang sama dengan Anda. Itu si Robert Kiyosaki sampai bilang begitu. Dan satu hal lagi, ini kan ceritanya ini kita mesti ngomong dari seorang investor yang sudah 20 tahun, abad 20 terkenal, dan ini dia udah lebih ya tahunan. Abad 21 juga Warren Buffett ini masih sebagai investor handal ya. Di sini dia bilang nih, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Artinya, kalau Anda tidak punya bisnis yang membuat income Anda datang pada waktu Anda tidur, Anda akan bekerja terusan. Yang tadi Pak Darmono nggak mau ya Pak ya? Oh, sangat tidak mau, Bu Ari. Saya juga nggak mau. Mungkin di sebagian besar masyarakat juga maunya begitu, Bu Ari, kan gitu kan. Tinggal bagaimana mereka memilih bisnis yang mana sih kan gitu kan. Betul Insya Allah banget. dengan penjelasan yang kita berikan hari ini, Bu Ari, bisa membuka hati dan pikiran teman-teman semuanya untuk bergabung di bisnis FFG Bizworld. Begitu Bu Ari, benar kan Bu Anggi? Iya, benar banget. Makanya saya sampai mau ngomong gini, nih ada satu statement yang bagus banget saya ambil dari Berg Hedges ya, si pengarang buku dreambiz.com. Sekarang ini kita udah sharing nih, ya tadi tantangan-tantangan pekerjaan yang akan hilang, kita udah sampaikan solusi. Dia bilang, sekarang jendela terbuka lebar buat Anda. Nah, tugas Anda adalah mendesain hidup Anda dan merealisasikan impian Anda. Itu.
Sekali, Bu Ari. Betul Ya, sekali. betul banget. Banyak orang bahkan mimpi aja tidak berani. Saatnya kita membangun mimpi dan mewujudkannya, kan gitu. Betul banget, betul banget. Makanya ini kita bertiga siang hari ini kita bicara tentang kondisi, bukan cuma kita bicara tantangan, tapi kita juga udah sampein solusi buat teman-teman, dan keputusan kan kembali kepada teman-teman kan ya. Iya. Ya kan? Teman-teman yang istilahnya semua sudah jendela terbuka lebar ya. Kalau masih bilang MLM, aduh kok bisnis MLM? Jangan salah. Mesti lihat MLM-nya seperti apa. Apakah ada produk? Apakah produknya mengada-ada? Nah, ini dia. Ya. Dan ini buat teman-teman, saya mau sharing. Boleh ya untuk bonus kali ya? Boleh sekali, Bu Ari. Ini kan kita kan tadi bicara produk kesehatan. Saya mau sharing masalah Alpha Meta karena Alpha Meta tuh buat kulit saya nih apa namanya tanpa krut ya kayak Mbak Anggi ya. cerah ya. Dan hari ini glowing, Mbak, glowing ya. Betul. Dan ini menariknya nih, kita ada bonus. Jadi promosi dari promosi Alpha Meta ini dari kemarin ini udah berlangsung untuk khusus Indonesia dan Filipina doang, nggak semuanya. Jadi beli 4 botol Alpha Meta gratis 1 botol. Ini yang membantu banyak orang sembuh dari sakit, untuk stroke, ya, untuk orang yang stroke, untuk yang anak autism, kemudian orang-orang yang luka. Jadi anak saya tuh kebetulan kemarin luka penyembuhannya cepet banget karena dia minum Alpha Meta. Dan saya sendiri sembuh dari GERD karena saya pakai minum Alpha Meta rutin dari tahun 2012. Yang pasti kulit sih, udah pasti kulit glowing. Dan menariknya lagi teman-teman mau dapat bonus lagi dari kami, mau dapat MacBook dan iPad Air dari kami. Ya, ini kita ada dari Bisword, bagus banget, dia akan berbagi-bagi. Bisword akan bagi-bagi iPad Air 256 GB ya dengan masa promosi 1 Maret sampai 31 Mei dan MacBook Air 512 GB ini seharga 21 juta lebih ya, 22-an lebih ya, 22 juta. Promosi 1 Maret sampai 31 Mei. Ini sekarang masih tanggal 11 April. Masih ada waktu. Tinggal teman-teman nanti hubungin teman-temannya. Ini sekarang saya sudah sharing begitu, saya mau tanya jawab, ada nggak ya pertanyaannya? Saya rasanya nanti perlu. Support system bisnis, bagaimana cara mulai? Ini pertanyaan dari orang Surabaya, Pak Winata. Mungkin ada yang bisa bantu. Mbak Anggi, gimana nih? Ya. Caranya mulai gimana? Ya. Betul. Terus siapa aja yang bisa jalanin bisnis ini? Oke. Dari Pak Odone. Jadi sebetulnya tadi yang seperti saya bilang ya, kalau misalnya di awal saya dulu pengen bikin ikutan franchise begitu, tapi kan ternyata biayanya mahal, gitu kan ya. Harganya itu mahal sekali dan saya cuma punya 1 tempat saja, 1 lokasi. Nah, kalau di bisnis ini sebetulnya simpel saja ya. Tadi seperti yang Bu Ari bilang, sebetulnya kita itu dengan membeli produk itu sudah mempunyai hak usaha, betul ya. Nah, dengan hak usaha itu kemudian kita bisa dengan manfaat produk yang kita rasakan kita bisa sharing ke teman-teman kita. Nah, kita punya teman-teman itu kan network di mana aja, nggak cuma misalnya di 1 kota tersebut, tapi juga di beberapa kota, bahkan mungkin negara. Nah, dengan seperti itu kita bisa membangun bisnis kita itu yang tadi nggak cuma dengan teknologi aja, karena kan memang sudah online, kita sudah ada aplikasinya ya, ada webnya gitu ya. Tapi kita ada high touch-nya juga. Karena apa? Tadi kan our network kita. Nah, disitulah kita berperanannya. Sehingga pada saat kita sharing apa yang kita rasakan, itulah yang membuat kita juga, kalau kita kita ngelihat teman kita memang sembuh ya, mungkin sembuh itu dari Tuhan ya, tapi karena menjadi jalannya kesembuhan tersebut buat kita itu adalah jadi enak juga ya. Tapi nggak cuma ngomong senang bahwa dia sembuh, tapi juga kita juga merasakan tadi income-nya juga ada buat kita. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin kita bisa bicarakan dengan siapa yang mengundang Anda ya, bagaimana detailnya begitu. Tapi gampang saja bagaimana memulainya adalah ya tadi kita dengan membeli produk tersebut, tadi yang sudah di-share sama Bu Ari, itu sudah bisa mendapatkan hak usaha. Begitu Bu Ari. Oke, nah ini ada 1 pertanyaan buat Pak Dar. Pak, gimana caranya bagi waktu kalau pekerjaan lagi banyak? Seperti Pak Sudarmono kan sudah sibuk, punya pekerjaan yang banyak. Gimana nih Pak Dar mulainya? Bu Ari dan Bapak Ibu sekalian, kesibukan itu adalah siapapun juga harusnya bisa mengaturnya.
Kalau alasan saya tidak punya waktu lagi, itu adalah hanya apa ya? Mindset block atau menutup diri untuk tidak mau melihat peluang yang ada. Bapak Ibu sekalian, kalau peluang itu bisa menjanjikan dan bisa merealisasikan impian kita, kalau perlu saya kurangin tidur saya kurangin waktu istirahat saya, kan gitu kan. Pulang kantor jam berapa sih? Jam 5, kan gitu kan. Sampai rumah katakanlah jam 6. Nah, di antara setelah sholat Isya, setelah jam 7 kita bisa melakukan mengenalkan produk ini, kita cerita bahwa saya sehat karena produk ini, karena saya sehat produk itu, mungkin teman-teman kita atau saudara kita punya challenge. Kita bisa cerita saja, ini Bapak Ibu sekalian, saya setiap hari pakai ini, salah satu produknya. Semua teman-teman saya bingung kalau melihat saya, Bapak Ibu sekalian, usia saya saat ini sudah 59 tahun. Tapi alhamdulillah, MCU, medical check up saya di bulan November kemarin, semua fungsi darah saya masuk range. Kolesterol, trigliserid, asam urat, dan lain-lain, alhamdulillah. Karena apa? Saya pakai produk kesehatan dari BaseWorks ini. Nah, saya cerita saja. Mon, kamu kok kelihatan muda sih, kamu kok kelihatan ceria. Saya hanya cerita. Cerita, dan cerita. Soal nanti teman tertarik dengan peluang yang ada, kita dalami lebih lanjut. Yang jelas, alasan sibuk tidak punya waktu adalah hanya orang yang mental block, tertutup diri, dan egois. Demikian, Bu Ari. Wah, tajam banget Pak ya. Tapi memang ya, semua itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan ya. Artinya kita bisa memanfaatkan waktu, karena saya sendiri juga mengawali bisnis ini di waktu bisnis saya yang distributor alat kesehatan, kemudian saya juga punya laboratorium ya. Saya mulainya tuh di sela-sela waktu, apalagi sekarang di kondisi pandemi. Banyak banget waktu buat kita kan. Karena kita pakai Zoom, kalau dulu kan kita harus ketemu orang. Nah ini dengan elektronik nih, kita high-tech, ini kita gunakan teknologi. Ya, kita ketemu orang tuh pakai teknologi, ya kan? Kita bisa jalan dulu ya, Mbak. Ya, kan? Ya. Betul ya, sebenarnya teknologi, tinggal kita mau atau mau, gitu kan? Nah, sudah di penghujung nih, tadi ada pertanyaan tentang kesehatan. Sebenarnya bicara kesehatan, Bapak Ibu boleh ikutin workshop-workshop kami. Jadi kita ini ada jadwal-jadwal workshop yang sudah teragenda. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal hubungi yang mengundang, yang memberikan link untuk ikut setiap workshop. Jadi kita akan bicara lebih detail tentang produk-produknya di workshop-workshop itu. Jadi intinya kalau bicara Alpha Meta adalah memang Alpha Meta makanan sel. Kalau sel kita sehat, badan kita jadi sehat. Makanya dikatakan Alpha Meta, Alpha Spin, Vitomax, dan itu tadi semua adalah untuk kesehatan alami dan penyembuhan diri alami. Oke, saya kira bincang-bincang kita sampai hari ini ya cukup sekian. Rasanya sudah terjawab semua pertanyaan ya. Semoga teman-teman ini bisa lebih kebuka lagi tentang perubahan teknologi dan ada solusinya, network marketing dan e-networking. Jangan lupa, FFG BaseWorks menyampaikan satu yang tadi saya bilang. Ada touching people heart, changing people life. Oke, kita pamit ya Pak Darmono sama Mbak Anggi. Kita pamit kepada teman-teman. Selamat siang. Sampai jumpa di lain sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih. Dalam kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa Ramadan yang akan menjalankannya 2 hari lagi. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Thank you Pak Ari. Mohon maaf lahir dan batin. Bu Ari.